Bupati Tulungagung Marioto Birowo dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara sosialisasi ini menyampaikan, tujuan dari pengendalian inflasi adalah untuk mempertahankan daya beli dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan. Hal ini selaras pula untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tulungagung. Perlu diketahui bersama apapun dan bagaimanapun bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan satu dampak yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Yang tentu saja ini semua perlu adanya pengendalian inflasi yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan. Di Kabupaten Tulungagung, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utamanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan membentuk tim pengendalian inflasi daerah yang memiliki tugas diantaranya untuk menyusun kebijakan pengendalian tingkat inflasi di Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Hadirin sekalian yang saya hormati, juga kiranya perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih dibayangi tentu saja yang sebagaimana saya ceritakan pandemi COVID. Namun ini bukan merupakan kita pakai aja, ini merupakan satu pemicu bahwa kita harus bangkit dan bangkit agar semua masalah penurunan ekonomi dengan menyadari hal tersebut dan kita berikan prioritas merupakan satu pengungkit untuk mengangkat daripada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu narasumber bahwa program utama di Kabupaten Tulungagung ini adalah ingat daya industri pangan dan budaya. Saya katakan demikian mengapa? Bahwa program-program ini mempunyai satu potensi lebih dibandingkan dengan program yang lain, sehingga ini merupakan satu penanganan skala prioritas yang harus ditamakan walaupun tidak meninggalkan program-program lainnya. Yang penting bahwa tim TIPD harus bisa bekerja secara maksimal untuk mengatasi masalah inflasi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pengendalian tingkat inflasi di Kabupaten Tulungagung saya nyatakan dibuka. Bupati Marioto juga menambahkan bahwa kondisi perekonomian Tulungagung semakin membaik, baik di bidang IKM dan UMKM, khususnya usaha kecil di semua sektor ekonomi. Hal ini bisa terwujud dengan adanya upaya kemudahan izin, stabilitas harga, dan sarana pemasaran. Kondisi perekonomian Tulungagung sudah bagus ya, ini pertumbuhan ekonomi baik di bidang IKM, UKM khususnya para usaha kecil, apakah di bidang pertanian, perikanan, peternakan sudah mulai baik. Jadi kita banyak pengusaha budidaya ikan ini sudah tersalurkan, apa itu ikan gramah, ikan lele, ikan patin, semua sudah berjalan. Begitu juga yang lain juga peternakan atau telur. Ada peningkatan ekonomi itu? Betul. Gimana pada saat yang terpuruk kita itu minus pertumbuhan ekonomi itu adalah minus 0,22. Sekarang sudah cukup mantap, pertumbuhan ekonomi kita adalah menuju 5,2. Sektor apa saja Pak yang? Wah, sektornya banyak ya, saya katakan sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor IKM yang di bidang industri, handicraft itu banyak. Pak, mungkin tahun ini ada target nggak Pak untuk peningkatan lagi Pak? Ya, kita upayakan begitu. Di bidang pangan pokok di mana kita ada produksi pertanian yang merupakan mata pencarian warga Tulungagung sebagian besar sudah kita upayakan semua. Intensifikasi maupun ekstensifikasi. Berarti ini memberi peluang pada para pengusaha? Iya, harus itu. Jadi saya minta seluruh aparat kita, baik kita akan mempermudah di bidang izin usaha, itu nomor satu itu, bidang usaha. Yang kedua kita mempermudah di bidang pemasaran, kita bantu. Yang ketiga stabilitas harga, juga kita bantu.
Dalam sosialisasi kali ini dihadirkan beberapa narasumber terkait. Yang pertama, materi perihal pengendalian inflasi Jawa Timur yang disampaikan oleh Nanang Abu Hamid, Kepala Bagian Kebijakan dan Sarana Perekonomian, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. TPID kita ada roadmap yang dengan komitmennya adalah ada yang dinamakan 4K. Apa itu 4K? Strategi 4K ini sudah menjadi komitmen oleh nasional, provinsi, dan kabupaten kota, yaitu ada yang pertama keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Waktu itu dalam pembahasan untuk di Jawa Timur kita sebenarnya ingin memberikan usulan harusnya Jawa Timur itu 4K plus. Apa itu plusnya? Yang pertama kekancan. Kekancan di Jawa Timur itu sangat efektif dalam penuntasan berbagai masalah. Ketika kita terkait ada permasalahan kita tuntaskan secara formal ternyata sulit. Ternyata dengan kekancan, Jawa sendiri, saya Jawa Mas Fahmi itu ternyata itu lebih efektif. Seperti itu. Yang kedua, kembali lagi kalau terkait dengan 4K tadi, menurut kami ada satu yang menarik adalah yang kedua adalah kemas, dan ini artinya adalah di Kediri. Kenapa kami katakan kemas? Karena dari 4K tadi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan kembali lagi ketika cerita TPID, sebenarnya TPID itu non sewu dalam tanda kutip tugasnya ngeklaim. Kalau kita tanyakan ke teman Bapeda, yang sebenarnya dalam APBD atau dalam anggarannya teman-teman OPD yang berbunyi TPID, apakah ada? Paling hanya ada di bagian perekonomian, gitu, di bagian perekonomian karena sebagai sekretariat. Tapi yang lainnya pasti reguler menjadi tugas pokok fungsi dari teman-teman OPD. Ketika ada masalah, misalnya di Tulungagung ada masalah busu karena kekeringan segala macam, pasti teman-teman pertanian gerak tanpa harus membawa nama TPID. Pasti teman-teman pengairan dan juga teman-teman yang lainnya akan gerak tanpa harus membawa nama TPID dulu. Namun ketika itu nanti sudah tuntas, selesai, maka tugasnya TPID harus ngeklaim itu. Harus ngeklaim itu. Maka sekali lagi, walaupun kita punya prestasi, punya inovasi banyak, tapi kalau semua itu tidak kita kemas, tidak kita laporkan dalam formulasi yang sudah ada, yang sudah ditetapkan itu, maka nanti mohon maaf kalau dalam konteks kompetisi itu nanti tidak akan muncul apa-apa. Mengenai kiatnya seperti apa? Berdiri ahlinya, karena sudah teruji terkait prestasinya seperti itu. Jadi terus selanjutnya juga dengan tadi informasi dari BPS bahwa Tulungagung mulai 2022 menjadi salah satu daerah IHK, maka ini menjadi satu prospek yang luar biasa dalam kaitan ini, bahwa Tulungagung nanti akan tidak lagi mencari sister city, tapi sudah bisa mengetahui kondisi inflasinya sendiri. Menurut kami menjadi satu hal yang patut disyukuri bahwa dengan positioningnya Tulungagung menjadi daerah IHK, maka ini nanti juga Tulungagung menjadi bagian benchmark untuk daerah-daerah lain, bahkan bisa jadi juga misalnya seperti Kabupaten Kediri. Pasti dari sisi kontur daerah, dari sisi potensi daerahnya yang mirip dengan Tulungagung, pasti nanti benchmarknya nggak mungkin dengan Kota Kediri, tapi pasti dengan Tulungagung. Dan juga misalnya Trenggalek dan juga Blitar dan lain-lainnya. Artinya ini bagi kami sendiri ini menjadi sangat menguntungkan karena kinerja inflasi teman-teman kabupaten kota yang non IHK ini nanti akan menjadi lebih mirip atau lebih presisi lagi inflasinya.